Jadi di forum udah terbuka ruangan untuk submit project UAS ya soal prediction dengan data COVID. Question Hunt 4 sama 5 tampaknya udah cukup statis ya, nggak ada lagi yang nambah. Cuman dari question Hunt 1, 2, 3 tampaknya jumlahnya bisa mencapai 80 atau 57 postingan ya. Sekarang tinggal 44-an. Jadi mungkin saya koreksi yang nomor 4 nanti saya posting nilainya. Yang nomor 5 saya biarkan aja kalau Bapak Ibu ada yang ingin nambah nilai atau apa bisa posting di situ ya. Eh, Lalu Bapak Ibu manfaatkan waktunya untuk ngerjain project prediction-nya ya. Dan untuk project prediction itu ada berbagai coding yang bisa dicoba ya. Lalu juga kalau Bapak Ibu lihat rekaman yang apa dari tahun lalu maupun minggu lalu, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana codingan itu bekerja ya. Terus data COVID-nya juga tersedia di Learn sehingga Bapak Ibu bisa coba ya. Nah, jadi itu tugas yang harusnya Bapak Ibu kumpulkan minggu ini ya. Forumnya udah terbuka, jadi Bapak Ibu manfaatkan waktunya selama minggu ini. Nanti kalau minggu depan udah mulai apa ke overlap sama UAS lain, project-project lain jadi tambah berat ya. Ini ada coding COVID prediction-nya dengan COVID to variables ya dan data mentahnya dari 22 November 2022 ini Bapak Ibu bisa coba ya. Lalu ini COVID prediction dengan total cases ya. Ini juga kita udah bahas minggu lalu ya, tapi ada codingannya sehingga Bapak Ibu bisa buat nyoba dan mematangkan proyeknya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang lupa absen atau apa ya, kirim WA ke saya ya supaya saya bisa coba apa checking lagi ya, terus melengkapi ya Bapak Ibu ya kalau memang hadir dan lupa ngabsen di Moodle ya. Terus malam ini jangan lupa ngabsen lagi gitu ya. Nah, eh, jadi itu tugas kita ya, Bapak Ibu kerjain berkelompok terus posting seperti biasa ya. Oh, kalau Bapak Ibu ada yang lupa untuk absensi, WA saya aja nanti supaya tercatat. Nanti saya koreksi absensiannya ya di Moodle. Tapi kalau yang hari ini ya Bapak Ibu bisa absen sendiri ya. Nah, kita akan bicarakan eh, problem prediction ya yang Bapak Ibu hadapi ya. Sebenarnya prediction itu jadi penuh kesulitan ya. Tapi kita coba lihat beberapa tipikalnya sehingga kalau Bapak Ibu ngerjain project dengan data COVID terus gagal ya, itu no problem ya. Tapi yang penting Bapak Ibu ngerasain melakukan approach prediction pakai regresi. Regresinya terserah apa mau yang linear, mau yang polinomial, mau yang pakai random forest begitu ya, boleh silakan ya. Terus kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ya atau ekspektasi ya silakan dianalisis gitu ya apa yang terjadi gitu ya. Nah ini kita lihat ya sedikit problem-problem yang terjadi di prediction ya. Ini ada buku yang sangat terkenal ya yang baca banyak buku tahun 2012 ya tentang big data ya. Mungkin buku ini juga yang bikin jadi heboh dan apa melontarkan data science kepada apa mimpi-mimpi indahnya gitu ya. Di dalam buku ini tertulis ya. Ini saya kutip ya di situ ada tulisan bahwa kita itu tidak perlu terfiksasi dengan kausalitas ya. Jadi dia mengklaim ya bahwa tidak perlu kita tahu sebab akibat dari satu apa fenomena yang kita amati di data. Yang penting ada pola dan korelasi itu udah cukup gitu ya. Dia memberikan alasan misalnya di halaman 14 dari buku ini ya. Kalau kita bisa apa menghemat uang dengan cara misalnya tahu-tahu ada pola ya kapan tiket pesawat itu paling murah ya. Kita nggak perlu tahu itu airlines itu di belakang proses bisnisnya itu seperti apa kegilaannya gitu ya. Yang penting kita dapat tiket murah terus kita lihat polanya terus ya udah selesai gitu ya. Nah, sehingga klaim-klaim semacam ini ya yang mewarnai halaman-halaman buku ini ya membuat optimisme orang terhadap data analytics dan big data itu jadi tinggi ya
Seolah-olah kalau kita punya data banyak aja kita bisa menyelesaikan segala hal karena kita bisa prediksi segala hal. Itu optimisme yang salah sebenarnya ya. Tetapi tahun 2012 buku semacam ini bikin heboh ya, dan klaimnya adalah kita nggak perlu tahu sebab akibat atau teori ya. Pokoknya kalau ada pola yang teramati di data kita, ya udah selesai kerjaan kita ya, nikmati aja gitu ya. Nah, eh, ini salah satu kasus yang terjadi ya. Google Google itu berusaha ya bikin engine yang bisa meramalkan flu. Ya jadi ini sebelum zamannya pandemi nih tahun 2011 tahun 2012 gitu ya. eh, Google itu mengklaim kalau dia bisa ya dengan search apa keywordsnya yang diposting orang-orang di Google ya. Lalu kalau dia analisis begitu ya, maka dia bisa meramalkan kalau ada akan terjadi pandemi flu ya. Misalnya orang cari obat atau bertanya soal simptom dan lain sebagainya. Terus kalau ada pandemi itu bisa diramal ya dengan tepat ya, akurasi tinggi dan agak early ya. Maka orang bisa eh, apa punya cara melakukan intervensi ya. Kalau ada 2 minggu lebih awal aja ya, maka bisa ada vaksinasi atau bisa ada gerakan-gerakan tertentu untuk membatasi penularan dan lain sebagainya gitu ya. Idenya begitu tuh. Dan bayangin ini sebelum pandemi ya, tahun 2011, tahun 2012 ya. Nah, tapi terus ada paper yang sangat terkenal ini, The Parable of Google Flu, Traps in Big Data Analysis. Google Flu-nya terbukti gagal ya, karena juga kalau dibandingkan dengan data dari CDC ya, Center for Disease Control di Amerika ya yang mengetrack data flu beneran begitu ya. Ternyata ada apa perbedaan dari hasil estimasinya ya. Misalnya ditunjukkan di gambar-gambar ini ada di paper itu ya. Kalau Google Flu itu yang kuning gitu ya. Sedangkan yang biru muda itu murni dari CDC ya. Terus kalau Google Flu tambah CDC ini lebih baik sih, lebih dekat ke hasil data dari CDC-nya ya. Tapi kalau Google Flu-nya doang ya apa overestimate ya, salah begitu ya. Dan ini kalau dilihat lebih jangka panjang ya dari tahun 2009, 2010, 2011 sampai 2013 ya. Ada bagian-bagian yang dimana kalau terjadi flu beneran Google Flu-nya gagal ya, tapi ada bagian-bagian yang dimana Google Flu-nya overestimate ya. Jadi ini menunjukkan betapa apa eh, Google itu spektakuler gagalnya begitu ya. Dan bayangin kalau di seluruh dunia punya engine AI yang paling canggih ya mungkin Google salah satunya punya big data yang paling lengkap mungkin juga Google ya, tapi gagal dengan sukses ya. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau bikin apa codingan buat prediction pakai data AI terus gagal ya jangan terlalu kecil hati ya. Google aja gagal ya, terus Bapak Ibu beberapa orang satu kelompok berusaha melihat pattern-pattern tertentu dari data COVID itu ya. Dan real life data kan selalu messy ya. Jadi kalau gagal ya dianalisis aja gitu ya. Terus coba come up dengan analisis terbaik ya. Kenapa data yang dilihat itu kayak gitu ya. Nah, di paper itu juga ya ada paling tidak ada 2 sebab ya kenapa Google Flu itu gagal ya. Yang pertama ya buat Bapak Ibu yang tahu cara kerjanya search engine dari Google ya, bahwa Google itu kan men-track semua link ke website tertentu ya untuk menentukan prioritas dari hasil search results-nya ya. Sehingga kalau link itu banyak maka ini prioritasnya tinggi sehingga website ini terpercaya dan kemungkinan besar website ini yang dicari orang itu begitu ya. Nah, algoritmanya itu ya AI yang jalan ya untuk melakukan prioritasi semacam itu dan nge-track link-linknya itu ya, itu secara dinamis berubah begitu ya, sehingga setiap hari engine-nya itu berubah. Terus kalau engine yang berubah itu dipakai untuk meramalkan flu gitu ya, jadi seperti menembak sasaran bergerak begitu ya, sehingga tidak heran akhirnya gagal ya Google Flu-nya karena sesuatu yang engine yang bergerak mau dipakai untuk meramal ya seolah-olah itu statis begitu ya. Jadi ini sebab pertama kenapa terjadi komplikasi dan Google Flu Trend itu gagal ya. Lalu yang kedua ya adalah
ternyata ya paper ini apa menunjukkan ya atau membuktikan bahwa buku Big Data itu dari eh, Schoenberger itu salah ya. Bahwa tidak boleh kita mengabaikan sebab akibat dan teori ya. Mengapa fenomena itu terjadi, mengapa parameter tertentu menyebabkan parameter yang lain, kita harus paham gitu. Nggak bisa cuman ada data kita obok-obok ya, terus pancing-pancing, terus kelihatan pola, terus oh maka yang terjadi ini ya. Padahal data itu kan banyak sampah juga ya, banyak banyak error, banyak noise gitu ya. Terus kalau kita nggak paham ya sebab akibat atau secara teoritis apa yang terjadi gitu ya, nah kita langsung bisa apa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah ya, sehingga Google Flu Trend ini gagal dengan sukses gitu ya. Kausalitas itu tetap masih penting untuk kita pahami. Ya. Nah, tetapi kan Bapak Ibu juga mungkin mengamati ya di dalam apa pemilu kita yang barusan lewat, tapi belum semata-mata selesai ya karena masih ada proses di MK itu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini ada engine lain ya. Jadi Google Flu Trend itu gagal dengan sukses ya di shutdown tahun 2015 ya. Tapi ada engine yang tetap jalan ya. Bapak Ibu bisa nikmati sampai sekarang namanya Google Trend ya. Di Google Trend ini Bapak Ibu bisa key in ya nama-nama ya atau search keyword begitu ya untuk melihat seberapa banyak penelusuran internet ya yang mencari nama-nama itu. Nah, ini adalah nama tiga kandidat presiden ya Prabowo, Ganjar dan Anies menjelang Pilpres bulan Februari tahun 2024 kalau ditaruh di Google Trend terus di track sebulan terakhir seperti apa gitu ya. Kita lihat yang paling atas adalah Prabowo ya yang kuning. Lalu yang nomor 2 adalah Anies, nomor 3 adalah Ganjar. Dan ini kurang lebih adalah hasil ya eh, pilpres yang terjadi di Indonesia ya. Sehingga ya kalau Bapak Ibu bilang ya Google Fruit Trend itu gagal dengan sukses ya, tapi Google Trend sukses. Ya, even meramal pemilu di Indonesia itu berhasil ya. Jadi persoalan prediction itu gampang-gampang susah ya. Ternyata bisa aja ya meramal itu ya. Persoalannya tentu berapa akurasinya ya. Terus kalau meramal sesuatu yang bisa punya efek hidup dan mati ya seperti pandemi atau Google Flu gitu ya. Kalau kita meleset atau ada inakurasi ya misalnya overestimate ya atau under begitu ya. eh, Terus kita berusaha bikin kebijakan ya pakai hasil prediksi itu kan bisa berbahaya ya. Karena nanti bisa underestimate apa gejala di masyarakat yang terjadi gitu ya terus bikin kebijakan salah gitu ya karena kita terlalu meremehkan gitu ya. Atau kalau overestimate ya resources di rumah sakit atau apa uang digelontorkan besar-besar tahu-tahu efeknya nggak sebesar itu ya pemborosannya terus ekonominya hancur ya satu negara atau apa gitu ya. Sehingga untuk hal-hal semacam itu perlu akurasi yang agak baik ya. Padahal problem prediction itu susah ya. Mungkin meramalkan pemilu komplikasinya nggak sedahsyat itu mungkin ya. Dan karena pemilu itu menjadi perhatian di media sangat besar, ada debat, ada kampanye begitu ya. Sehingga kalau diamati di awan search engine Google gitu aja ternyata bisa ya menggambarkan dengan cukup baik ya. Paling tidak bukan sampai persentasenya ya, tapi urutannya secara kasar itu siapa yang kandidat nomor 1, 2, dan 3 itu bisa ya diramalkan dengan cukup tepat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa ya, tapi kok ada komplikasi. Nah, ini ada data yang lain yang kita bisa lihat. Mungkin di kuliah awal kita juga udah pernah ya Bapak Ibu lihat hasil skripsi tertentu ya. Ini hasil skripsi dari Hans Renaldi ya, mahasiswa elektro juga angkatan yang lalu yang udah lulus ya. Ini dia mengamati waktu tahun 2020 ya, eh, sentimen Twitter ya, postingan terhadap Trump dan Biden ya. Lalu kelihatan di bulan November 2020 pas terjadi pemilunya, sentimen Biden ini yang sentimen positifnya 11 ribuan, Trump 10 ribuan ya, jadi lebih tinggi Biden.
Lalu sentimen negatifnya Biden lebih rendah sedikit daripada Trump ya. Biden itu 3.900-an, Trump itu sentimen negatifnya 4.900-an ya. Nah, hasil eh, Pilpres di Amerika juga heboh waktu itu, kontroversi karena Trump nggak mau ngaku kalah ya, dan bahkan menghasut ya dengan pidato-pidato bahwa demokrasi itu pemilu udah dicurangi begitu ya, sehingga orang-orang itu pendukungnya menyerbu ke Capitol Hill, terus terjadi kerusuhan ya, sehingga sekarang Trump itu termasuk diperiksa terhadap kasus itu begitu ya, karena menghasut massa untuk membahayakan demokrasi Amerika, termasuk yang bisa dihukum begitu ya. Nah, jadi tapi tampaknya si Hans Renaldi ini berhasil ya meramalkan paling tidak sekarang Biden yang jadi presiden Amerika ya, sehingga skripsi dia ini cukup akurat ya kalau cuman meramalkan siapa yang menang gitu ya. Nah, tapi di dalam perjalanannya ya, Hans itu ya mencoba beberapa model model AI ya yang ditrain dengan jumlah data tertentu ya, postingan dari Twitter ya, lalu dia track akurasinya begitu ya. Nah, misalnya ya, kita itu mencoba antara 500 ribuan data ya, lalu mencoba data yang lebih sedikit 100 ribuan, lalu data yang lebih banyak ya 1,2 jutaan. Ya, jadi dengan demikian kita berusaha lihat tendensinya sebenarnya seperti apa ya tendensinya. Nah, ini kelihatan ya, jumlah data yang agak menengah ini yang agak bagus ya, karena kalau diukur akurasinya ya, eh, misalnya yang biru ini ya, makin di training akurasinya biasanya naik ya. Epoch ini adalah jumlah trainingnya ya. Dan begitu divalidasi dengan data tes ya. Jadi kan ada data training, ada data testing ya. Waktu divalidasi dengan data testing, akurasinya nggak jatuh begitu ya. Jadi terus naik dan tampaknya good fit begitu ya. Nah, ini loss-nya ya, tingkat ketidakakuratannya juga turun berdasarkan training ya. Lalu validation-nya ketika pakai tes data juga begitu ya, tendensinya turun. Tapi kalau data itu terlalu sedikit di gambar yang tengah ini ya, misalnya datanya cuma 100 ribuan ya, model 2 ini ya, kelihatan bahwa akurasinya ini yang biru ini kayaknya naik terus ya, tapi kalau divalidasi stuck, bahkan agak turun ya akurasinya begitu ya. Kalau epochnya itu ditingkatkan. Jadi makin banyak training nggak menolong lagi karena datanya terlalu sedikit gitu ya. Errornya gitu juga ya, error hasil trainingannya kayaknya turun makin dilatih, tapi error begitu pakai data testing ya, validationnya naik toh ya, makin banyak dilatih. Nah, kalau data itu kebanyakan ya, bukan berarti nggak ada masalah ya, karena di sini misalnya kita lihat akurasi trainingnya naik ya, yang biru, tapi di sebelah kanan ini validasinya pakai data testing ini stagnan ya. Eh, Tampaknya ini ada overfitting ya. Artinya begini, overfitting itu artinya di dalam data saya itu kan ada noise ya. Terus kita paksa AI-nya itu ya, atau machine learning-nya itu sedekat mungkin ke data kita, pada data kita itu ada noise. Jadi waktu kita paksa dia sedekat mungkin ke data kita, dia mendekati noise-nya itu juga ya. Artinya dia tuh jadi jago kandang, dia jadi jago sama data trainingnya. Tapi begitu dicobain pakai data testingnya, ya orange ini akurasinya sebenarnya nggak setinggi itu ya. Begitu juga errornya nih, errornya kayaknya kalau pakai data training turun ya, terus-menerus dilatih itu turun. Tapi error sebenarnya kalau pakai data testing yang lain, ini nggak bisa turun lagi ya, stuck gitu ya. Jadi data yang banyak, terus dilatih terus, terus dia overfitting. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa membayangkan ya bahwa kalau nanti Bapak Ibu ngatur eh, persentase untuk data training sama data testing gitu ya, data yang mungkin ada tengah-tengahnya itu ya, di mana data itu jadi optimal ya, terus model kita itu good fit ya. Kalau data trainingnya terlalu sedikit, dia underfitting ya, eh, akurasinya nggak bisa bagus ya. Tapi kalau datanya terlalu banyak, terus dia dilatihnya terlalu dekat sama data trainingnya saja ya, nanti dia jago kandang, terus dia overfitting ya. Karena nanti dites pakai data akurasinya nggak setinggi itu, terus errornya juga nggak serendah itu begitu ya, sehingga ada penyakit tertentu yang muncul ya, ada titik optimalnya, kita nggak bisa paksa dia habis-habisan gitu ya, nanti dia memburuk gitu ya.
Nah, jadi ada fenomena semacam itu ya, underfitting sama overfitting ya. Terus Bapak Ibu harus terpaksa dengan berusaha dengan akal sehat mengoptimasi hal itu, kurang lebih ini udah rada bagus gitu ya, atau memang di apa-apain tetap jelek terus ya udah gitu ya. Mungkin kayak Google Flu Trend, mungkin data kita memang apa terlalu messy ya, terutama waktu COVID itu kan datanya nggak rapi ya, karena setiap negara beda-beda testing quality-nya dan sebagainya gitu ya. Perawatan medisnya juga beda-beda. eh, Tidak semudah itu untuk meramal dari fenomena yang bergerak ya dan terus menghasilkan berbagai komplikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu juga minggu lalu udah kalau lihat recording pembahasan kita ya menyadari ya bahwa prediction yang paling sederhana aja ya, berapa jumlah yang sakit, apakah bisa dipakai untuk memprediksi jumlah yang mati begitu ya, yang meninggal karena pandemi COVID ya, itu nggak semudah itu. Padahal secara teoritis dan secara kausalitas kayaknya masuk akal dan kayaknya sangat lumrah ya. Nanti yang sakit ada sebagian yang fatal terus meninggal, kan begitu ya, sesederhana itu aja ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu berusaha berdasarkan waktu ya, atau diregresi gitu aja ya antara angka apa kasus dengan angka kematian ya, terus suruh predik gitu ya, ternyata nggak sesederhana itu karena yang sakit itu sampai dia meninggal makan waktu mungkin 10 hari sampai 2 minggu ya, baru dia ternyata makin parah ya simptomnya, terus nggak mendapatkan perawatan yang cukup ya, atau kondisinya dia punya komorbid dan lain sebagainya, terus dia jadi meninggal begitu ya. Jadi ada delay itu ya. Lalu juga ada problem komplikasi mutasi virusnya sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai data waktu masih varian alpha ya untuk meramalkan varian waktu lagi eh, fase delta ya. Nanti angka kematian itu terlalu sedikit ya karena alpha masih belum semematikan delta ya dan belum semenular delta begitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu pakai data yang delta untuk meramalkan yang omikron nanti meleset lagi juga gitu ya. Jadi apa mutasi virus itu membuat fenomenanya sendiri bergerak ya, sehingga melakukan prediction itu bisa jadi sulit ya. Tapi kalau Bapak Ibu memisahkan data, oh saya tahu nih fase alpha sampai sini, fase delta di sini, kurang lebih lah ya, fase omikron di sini. Terus saya pakai, saya bandingkan ya, terus saya membuat kesimpulan gitu ya, dengan memikirkan juga aspek fase mutasinya, mungkin jadi lebih baik sedikit ya. Nah, jadi ada kompleksitas itu juga yang membuat persoalan prediction Bapak Ibu itu jadi sulit. Ya. Nah, mungkin sejauh ini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Atau komentar? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya Pak, Iya, Pak Tegar. iya ini kan untuk problem di kelompok kami Pak ya, sebenarnya ada keraguan. Hmm. Apakah bisa Pak memprediksi eh, another wave dengan data kasus dan kematian dari data COVID yang Alpha dan Delta lalu juga yang Omikron Pak? Iya. Nah, kan kita kebetulan keseluruhan data kita sampai November 2022 itu kan melewati 3 fase itu ya. Ada alpha, ada delta, ada omikron ya. Tapi ketiga fase itu dilewati dengan tingkat maturity vaksin yang berbeda, tingkat lockdown yang berbeda dari setiap negara ya, dan semua itu kan memberikan efek ya tersendiri terhadap fenomena yang terjadi di negara tertentu ya. Apakah bisa ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa nguji itu. Apakah bisa ya? Kita udah beberapa tahun di kuliah data science ini berusaha ya melakukan seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang skripsi juga di elektro ya. Tampaknya sulit ya. Tapi siapa tahu Bapak Ibu nanti menemukan caranya. Kalau mau predik ya, nanti katakanlah ya, katakanlah kita entah 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi ada pandemi serupa gitu ya. Terus kalau kita dari pengalaman yang ini ya, berhasil tahu caranya ya, dan katakanlah ternyata pandemi itu polanya ya gitu ya, ada fase alfanya, ada fase deltanya, ada fase omikronnya ya. Terus kalau kita lagi melewati fase-fase itu jangan panik ya. Melainkan ada loh caranya ya untuk predik gitu ya. Terus Bapak Ibu menemukan ya. Wah, itu bisa jadi sangat berguna ya. Tapi sejauh ini sih sulit ya karena ya Bapak Ibu bisa bayangkan Google Flu Trend itu gagal juga ya. Padahal itu bukan pandemi ya, itu flu yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kan si Google-nya sendiri ada problem
tipikalnya dia sendiri ya, karena search engine dia bergerak, algoritmanya dia bergerak dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini data pandemi kan nggak terpengaruh sama apa algoritma search engine Google ya. Cuma datanya memang messy juga karena setiap negara berespons beda-beda. Ya, jadi tapi apakah bisa? Berarti ya, misalnya Bapak Ibu pilih negara-negara maju aja gitu ya, atau negara-negara berkembang aja atau apa sehingga data itu siapa tahu lebih jinak sedikit gitu ya. Terus Bapak Ibu berusaha melakukan prediksi ya sampai menemukan pola yang pas ya, tapi juga dengan mencermati teori ya bahwa ini secara teori yang masuk akal adalah begini begitu ya. Kalau hasilnya nggak masuk akal, terus jangan paksa percaya kepada hasil yang tidak masuk akal itu karena mungkin penjelasan kita salah ya kalau sampai melanggar teori gitu ya. Ada sesuatu yang kita nggak paham gitu ya. Nah, Bapak Ibu lah yang menemukan. Ya, jadi pertanyaan Pak Tegar sederhana ya. Jawabannya harus Bapak Ibu temukan tuh. Kalau ternyata nggak bisa, bilang nggak bisa, nanti dianalisisnya dan bilang kenapa nggak bisa sejauh sebaik yang Bapak Ibu bisa analisis ya. Terus kalau ternyata interesting ya, nanti bisa memenangkan proyeknya. Jadi kalau gagal tetap bisa menang nih, tinggal seberapa dalam analisisnya, seberapa masuk akal ya, seberapa interesting gitu. Ya, jadi saya open aja ya. Ini pertanyaannya Pak Tegar ya, untuk ditemukan sendiri ya Pak ya. Pengalaman beberapa tahun terakhir ini sejak mulai ada data pandemi itu sulit sih Pak melakukan prediksi. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya. Tapi kan melakukan yang sulit-sulit itu baru jadi seru ya. Cuman maksudnya kalau gagal ya jangan kecil hati gitu. Nah ini saya ingin tunjukkan satu kasus lagi ya. Ini kasusnya cukup terkenal ya, berita dari Reuters ya. Eh, Januari 2024 ya, jadi awal tahun ini. Eh, Persoalannya adalah ada apa layanan robot taksi ya, jadi self driving car eh, di San Francisco ya dari GM, namanya perusahaannya namanya Cruise gitu ya. Lalu kecelakaan dan izin beroperasinya ditarik di San Francisco. Ya, terus ini di berita Reuters ini ada sedikit analisisnya kecelakaannya yang terjadi seperti apa ya. Ini Bapak Ibu bisa cari ya dari Yahoo Finance ya. Terus ada beritanya juga. Nah, ini saya ingin tunjukin sedikit ya. Jadi persoalannya adalah ada perempuan ditabrak oleh mobil lain ya. Tapi apa bukan yang mematikannya, cuman perempuan itu jadi terdorong ya ke arah jalurnya si robot taksinya gitu ya. Dan begitu habis robot taksinya nabrak perempuan itu ya, somehow dia nggak bisa mendeteksi perempuan itu ada di mana, terus perempuannya keseret. Keseret terus kelindes sama salah satu rodanya sehingga akhirnya izin beroperasi robot taksi yang dari GM ini dicabut gitu ya. Nah, jadi ada problem ya. Sebenarnya kan robot taksi itu atau self driving car itu juga problemnya prediction. Karena kalau dia lihat orang gitu aja ya, dia harus berusaha predik nih ini orangnya nanti masuk nggak ke jalurnya dia gitu ya. Terus kalau masuk ke jalur dia, dia mesti ngapain gitu ya. Jangan-jangan orangnya lari kenceng terus lewat gitu ya. Kan orang-orang di Indonesia kalau nyebrang jalan begitu ya. Atau ada kebiasaan angkat tangan gitu ya. Nah kalau orangnya nggak angkat tangan artinya dia mau nyebrang atau enggak gitu kan. Ini sebenarnya problem prediction gitu ya. Tapi Bapak Ibu mulai bisa bayangin ya, kalau Bapak Ibu memikirkan kausalitas, Bapak Ibu harus tahu ya culture gitu ya. Eh, Kalau di negara-negara maju yang orang memang misalnya menyeberang jalan itu perhatiin lampu merah ya, lampu lalu lintas, terus dengan patuh menyeberang jalan berdasarkan waktunya gitu ya. Nggak ada problem orang lari-lari nyebrang jalan atau sambil angkat tangan gitu ya. Tapi di Indonesia problem semacam itu banyak. Jadi kalau algoritmanya aja beda budayanya terus dia nggak paham budaya itu udah jadi langsung jadi problem ya. Nah tapi ini problem yang dihadapi GM ini tampaknya lebih sederhana ya. Eh, itu yang terjadi adalah ada pejalan kaki itu perempuan itu yang memang ketabrak sama mobil lain yang bukan robot taksi ya di jalur sebelahnya eh, yang jaraknya satu mobil gitu ya. Terus dia jadi terpental ya ke arah jalurnya si robot taksinya begitu ya. Nah,
sehingga si robot taksi itu nggak bisa mempredik bahwa ada gerakan yang semacam itu ya. Terus dia memang mendeteksi bahwa ada ya di sebelah itu yang ketabrak ya. Terus seolah-olah memperlambat sedikit ya, tapi cuman marginal ya, nggak sampai berhenti ya. Terus langsung nabrak perempuan itu. Begitu perempuannya jatuh ya, si robot taksinya gagal ya mengidentifikasi lokasi perempuannya gitu ya, karena badannya nggak kelihatan ya, kecuali bagian kakinya. Terus tahu-tahu langsung error algoritmanya sehingga orangnya keseret ya. Dan itu kan semacam tadinya orangnya nggak apa-apa, cuman kesenggol mobil sebelah. Harusnya kalau orang yang nyetir robot taksinya langsung ngerem juga gitu ya. Kan kita refleksnya mendadak ngerem ya udah gitu ya. Mungkin nggak jadi tragis ya, tapi ini robot taksinya pertama nggak terlalu bisa memprediksi ya ada mental dari sebelah itu ya. Terus begitu mental dia ternyata gagal mendeteksi posisi si perempuan ya, karena kan perempuannya jatuh gitu ya, dan terus keseret terus kelindes gitu ya. Jadi dari sesuatu yang rada sepele ya, terus jadi ke arah yang bisa berujung mematikan begitu ya, sehingga habis itu dicabut license-nya. Tapi Bapak Ibu jadi bisa membayangkan ya, ini problemnya problem prediction nih. Cuman bergerak ya, sasaran bergerak ya, dan kita udah tadi lihat ya contoh dengan Google Flu Trend, kalau ada sesuatu yang bergerak ya, walaupun ini search engine yang bergerak bukan mobil ya, tiba-tiba jadi sangat sulit ya meramal ya. Nah, terus mobil di tengah jalanan begitu ya, dengan situasi unpredictable yang jauh lebih banyak, kenapa kita membayangkan bahwa bisa ya prediksi dengan cukup baik gitu ya. Jangan-jangan memang kita itu takabur ya. Kalau jalurnya itu sangat terprediksi ya, misalnya di airport atau di lapangan golf atau apa gitu ya, bukan di jalanan raya di tengah kota besar kayak San Francisco, mungkin sih bisa lebih terkendali ya prediksinya ya. Tapi di jalanan yang rada chaotic, apa bisa ya? Kalau di San Francisco aja nggak bisa, di Jakarta lebih parah lagi gitu ya. Jadi jangan mimpi gitu ya ada robot taksi di Jakarta gitu misalnya. Nah ini saya ingin mengajukan contoh ini untuk menunjukkan ya problem prediction itu memang serumit itu ya. Jangan-jangan memang katakanlah nggak bisa ya robot taksi itu. Tapi kalau nggak bisa kan tetap bisa ya ada semacam robot taksi, tapi drivernya tetap ada yang duduk dan jaga-jaga ya kalau diperlukan untuk intervensi gitu ya. Varian-varian semacam itu tetap mungkin untuk dilakukan ya, tinggal seberapa apakah servis semacam itu bisa dijual dengan cukup baik atau apa begitu ya. Jadi bukan berarti kartu mati ya, cuman prediction problem itu memang sulit ya, dan di dalam real life application yang semacam itu justru terbukti memang jadi makin sulit. Ya. Nah mungkin segitu untuk malam ini ya, supaya Bapak Ibu ada bayangan ya menubruk proyeknya ya. Terus jangan ragu-ragu bermain, nyobain ya sampai sampai bosan ya coding-codingan yang tersedia di internet itu. Kalau bingung, lihat recording-recording pembahasan codingannya ya. Terus baca manual-manual Python kalau dibutuhkan ya. Terus come up dengan analisis dan penjelasan terbaik ya terhadap problem prediction yang dikerjakan oleh kelompoknya ya. Dan ini jangan berusaha dikerjain sendiri atau satu dua orang ya. Mungkin perlu kecerdasan kelompok kali untuk memecahkan problem semacam ini dengan baik ya. Karena perusahaan besar di dunia aja melakukan hal-hal itu sulit gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu gagal, terus gagalnya spektakuler, ya wajar juga ya. Tapi siapa tahu ada yang berhasil ya. Oke, kita sampai sini ada komentar. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, semangat berjuang. Eh, Silakan kumpulkan projectnya ya di forum yang udah tersedia. Kalau masih mau nambah question hunt, silakan juga ya. Nanti kalau saya udah nilai ya udah selesai ya. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat.